Seluruh informasi yang ada di dalam video ini merupakan informasi yang didapat dari media sosial dan berita dari sumber-sumber terpercaya. Selain itu, video ini hanya dibuat untuk sekadar menambah informasi dan wawasan kita bersama, tanpa bermaksud untuk menyinggung pihak manapun. Anda mungkin pernah lihat ya seliweran di lini masa media sosial. Sebuah tagar yang singkat kedengarannya hampir kayak bercandaan, #kabur aja dulu. Tapi jangan salah, di balik 3 kata itu ada gema keresahan yang dalam banget dan bener-bener nyata. Ini tuh bukan sekedar tren, ini suara kolektif. Sebuah bisikan digital yang sekarang udah jadi teriakan buat satu generasi yang lagi mikir ulang masa depan mereka di negeri ini. Nah, di pembahasan kali ini, kita akan bongkar lapis demi lapis apa sih sebenarnya akar masalah dari fenomena ini. Oke, kita bedah dulu tagar ini. Ini tuh jauh lebih dari sekedar kalimat viral. Buat banyak banget anak muda Indonesia, tagar ini udah jadi kayak semacam manifesto. Sebuah unek-unek dari kekecewaan yang numpuk, mekanisme pertahanan diri dari realita yang rasanya makin ngehimpit. Dan kalau kita lihat lebih serius lagi, ini tuh udah jadi rencana konkret untuk keluar dari sistem sosial dan ekonomi yang mereka rasa udah nggak bisa lagi ngasih jalan ke kehidupan yang layak. Dan jangan salah, ini bukan perasaan segelintir orang yang vokal di internet aja. Datanya nunjukin skala yang jujur bikin kaget. Sebuah survei kredibel nemuin kalau 74% dari Gen Z di Indonesia itu secara sadar pengen banget kerja di luar negeri. Coba kita renungin sebentar. Itu artinya 3 dari 4 anak muda yang Anda temui, mungkin di jalan, di kafe, atau di kantor, itu nyimpan keinginan ini di kepala mereka. Ini suara mayoritas, sinyal darurat yang kayaknya udah nggak bisa kita cuekin lagi. Nah, ini yang jadi pertanyaan utamanya. Kenapa? Kenapa satu generasi yang lahir dan besar di era reformasi, generasi yang paling terdidik dan paling melek digital dalam sejarah bangsa ini, kok malah punya cita-cita kolektif buat pergi? Apa ini murni karena ya rasa nasionalisme yang luntur kayak yang sering dituduhkan? Atau jangan-jangan ada kegagalan sistem yang jauh lebih mendasar yang bikin pilihan buat kabur jadi satu-satunya pilihan yang paling masuk akal? Yuk, kita telusuri alasannya satu persatu, pakai data dan logika. Alasan pertama, dan ini mungkin yang paling dasar, karena ini gerbang awal menuju kemandirian nyari kerja. Buat Gen Z, pengalaman masuk ke pasar kerja sekarang tuh bisa dibilang berdarah-darah. Mereka punya ijazah, punya harapan, tapi pas nyampe, disambut sama tembok yang tinggi banget dan susah ditembus. Nah, ini dia nih letak masalahnya. Kalau kita cuma lihat angka pengangguran nasional, mungkin kelihatannya aman-aman aja ya, sekitar 4,76%. Angka yang sering dipakai buat nunjukin ekonomi kita baik-baik aja. Tapi, begitu datanya kita bedah berdasarkan umur, wah ceritanya langsung beda banget. Lihat deh angka buat kelompok umur 15-24 tahun. Angkanya itu loncat jadi 16,26%. Artinya apa? Secara statistik, 1 dari setiap 6 anak muda di Indonesia itu nggak punya kerjaan. Ini krisis tersembunyi di balik angka rata-rata nasional yang kelihatannya adem ayem. Dan buat mereka yang lagi berjuang nyari kerja, mereka langsung ketemu sama paradoks yang jujur aja absurd. Kita bisa sebut ini lingkaran setan pengalaman. Lowongan buat posisi entry level yang namanya aja entry harusnya kan jadi pintu masuk buat lulusan baru. Malah syaratnya wajib pengalaman kerja minimal 1-2 tahun. Jadi pertanyaannya gini, gimana ceritanya lulusan baru bisa dapat pengalaman kerja kalau setiap pintu buat cari pengalaman justru minta mereka udah punya pengalaman duluan? Ini bukan lagi kompetisi, ini mah gerbangnya sengaja dikunci dari dalam. Sekarang kita pindah ke pilar kedua yang bikin orang pengen kabur. Mimpi punya rumah. Punya atap di atas kepala sendiri itu kan bukan cuma soal aset, tapi juga soal ketenangan batin, simbol kemapanan dan kedewasaan. Buat generasi orang tua kita dulu, ini tuh target hidup yang wajar. Tapi buat Gen Z sekarang, skenario itu kedengerannya udah kayak cerita dongeng, mustahil banget buat diwujudkan. Coba deh kita hitung-hitungan kasar aja. Gaji UMR Jakarta sekarang kan sekitar 5 juta sebulan. Sementara itu harga rumah yang paling standar yang paling biasa aja di pinggiran Jakarta itu udah nyentuh 800 juta. Kalaupun kamu itu gak superhero yang gak perlu makan, minum, transport atau biaya hidup apapun, dan 100% gaji kamu ditabung, kamu butuh lebih dari 13 tahun buat beli rumah itu. Ini udah bukan soal gak bisa ngatur duit lagi, ini matematikanya aja udah gak nyambung.
Oke, mungkin ada yang mikir, kan ada KPR. Yuk, kita ikutin logikanya. Buat rumah 800 juta, kamu butuh DP minimal 20%. Itu artinya 160 juta rupiah. Tunai. Anggaplah secara ajaib kamu punya uang segitu. Sisa 640 jutanya dicicil, yang berarti cicilan per bulan kamu itu sekitar 5 juta juga. Nah, disinilah aturan main banknya. Gaji bulanan kamu minimal harus 3 kali lipat dari cicilan. Artinya, kamu harus bisa nunjukin slip gaji 15 juta. Dengan gaji entry level 5 juta, aplikasi KPR kamu itu bahkan nggak akan dilihat sama orang. Langsung ditolak otomatis sama sistem, sama algoritma. Dan slide ini benar-benar ngebantah omongan lama yang bilang Gen Z nggak bisa beli rumah karena kebanyakan ngopi. Coba kita hitung ya, misal kamu berhenti total minum kopi kekinian dan sukses hemat 1,2 juta sebulan. Setahun kamu ngumpulin 14,4 juta. Pertanyaannya, apa angka segitu bisa ngejar kenaikan harga rumah yang setahun aja bisa naik 50-100 juta? Ya jelas nggak bisa lah. Hemat gaya hidup itu ibarat tetesan air, sementara kenaikan harga properti itu tsunami. Jadi nyalahin OPI itu cuma pengalihan isu dari masalah sistem yang sebenarnya. Nah, ketika semua pintu di dalam negeri rasanya makin sempit dan ketutup, Gen Z mulai ngelakuin hal yang paling logis dan praktis. Mereka buka peta dunia dan mulai ngitung. Disinilah faktor ketiga dan mungkin yang paling kuat pengaruhnya, yaitu hitung-hitungan soal kekuatan mata uang asing. Coba deh lihat tabel perbandingan ini. Data ini nunjukin betapa kerja keras kita itu dihargai lebih rendah, bahkan di panggung regional sekalipun. Gaji rata-rata kita sekitar 5,6 juta rupiah. Bandingin sama tetangga terdekat, di Malaysia 2 kali lipat lebih tinggi, di Thailand 1,5 kalinya. Dan lihat Singapura yang cuma 2 jam naik pesawat, gaji rata-rata di sana nyampe 71 juta rupiah, lebih dari 12 kali lipat. Ini realita angka yang dingin, kayak semacam lotre geografis di mana nilai kerja keras kamu itu ditentukan oleh di sisi perbatasan mana kamu lahir. Biar lebih kebayang soal daya beli, kita pakai perumpamaan sederhana aja ya, sebut aja indeks iPhone. Kenapa iPhone? Soalnya ini produk global yang harganya kurang lebih sama di seluruh dunia. Jadi pertanyaannya bukan lagi harganya berapa, tapi pertanyaan yang jauh lebih penting. Berapa lama waktu hidupmu yang harus kamu tukar buat bisa beli barang itu? Di Indonesia, dengan gaji 5 juta dan kita anggap kamu bisa nabung secara heroik 1 juta per bulan, kamu butuh 20 bulan buat beli iPhone seharga 20 juta. Coba deh bayangin, hampir 2 tahun hidup kamu dihabisin buat nabung cuma buat sebuah ponsel. Sekarang kita bandingin sama pekerja magang di Jepang. Setelah dipotong biaya hidup di sana yang terkenal mahal, anggaplah dia bisa nabung setara 5 juta rupiah per bulan. Dia cuma butuh 4 bulan buat beli barang yang sama persis, 5 kali lebih cepat. Nah, inilah kekuatan mata uang asing. Ini nunjukin kalau kecepatan kamu buat ngumpulin aset itu nggak akan bisa ngejar kalau tetap kerja di sini. Waktu kamu dihargai jauh lebih rendah. Tapi ini semua tuh nggak pernah cuma soal uang. Kalau cuma soal uang, mungkin solusinya lebih gampang. Ada alasan budaya yang sangat personal dan mendalam. Gen Z itu punya ekspektasi yang beda banget soal dunia kerja. Dan budaya kerja di sini seringkali gagal total buat memenuhinya. Data dari survei global Deloitte ini nunjukin adanya pergeseran prioritas yang revolusioner. Lihat deh diagram ini. Buat Gen Z ya, stabilitas finansial itu penting. Tapi lihat apa yang ada di sebelahnya. Keseimbangan hidup dan kerja, sama kesehatan mental. Ini bukan lagi bonus, ini syarat utama. Naik jabatan tinggi di perusahaan udah nggak jadi prioritas nomor 1 lagi. Mereka ngelihat kerjaan itu sebagai bagian dari hidup, bukan keseluruhan hidup itu sendiri. Sayangnya, apa yang mereka temuin di lapangan seringnya malah kebalikannya. Banyak sistem kerja di sini yang masih kejebak sama praktek-praktek lama. Gen Z udah capek sama budaya orang dalam atau nepotisme, di mana koneksi lebih penting dari kompetensi. Mereka lelah sama senioritas buta yang bisa matiin ide-ide bagus dan birokrasi yang ribet yang ngehambat inovasi. Mereka pengen sistem yang mereka lihat di perusahaan-perusahaan global, meritokrasi sejati, di mana kinerja dinilai dari KPI yang jelas, dan keseimbangan hidup itu beneran dipraktekkan, bukan cuma jadi slogan di poster HRD.
Nah, ketika jutaan anak muda yang pinter, berbakat, dan ambisius sampai pada kesimpulan yang sama untuk pergi, maka masalah ini bukan lagi masalah pribadi. Ini udah jadi ancaman serius buat masa depan bangsa. Kita lagi menyaksikan gelombang brain drain dalam skala besar. Apa sih brain drain itu? Istilah ini artinya pelarian sumber daya manusia. Sebuah situasi di mana talenta-talenta terbaik dari sebuah negara, ilmuwan, insinyur, dokter, para profesional memilih buat pindah permanen. Mereka pergi buat nyari gaji yang lebih baik, fasilitas yang lebih memadai, kualitas hidup, dan penghargaan atas keahlian mereka yang nggak bisa mereka temuin di negara asal. Dan jangan pikir ini cuma teori ya, ini udah kejadian beneran. Data resmi dari Dirjen Imigrasi nunjukin, cuma dalam 3 tahun, dari 2019 sampai 2022, ada 3.912 warga negara Indonesia yang secara permanen ngelepas paspor merah putihnya dan jadi warga negara Singapura. Dan itu baru satu negara tujuan. Angka 3.912 itu mungkin kedengarannya kecil ya di negara berpenduduk 270 juta. Tapi disinilah kita sering salah kaprah. Inti dari brain drain itu bukan soal jumlahnya, tapi kualitasnya. Kebanyakan dari mereka yang pergi itu ada di usia emas produktif, antara 25 sampai 35 tahun. Mereka bukan orang sembarangan. Mereka itu representasi dari 1% talenta intelektual terbaik bangsa. Mereka ini orang-orang yang harusnya bikin startup, ciptain lapangan kerja, dan jadi mentor buat generasi berikutnya di sini. Kepergian mereka ninggalin lobang yang besar banget. Jadi, kita sampai di pertanyaan penutup yang paling, bikin merinding. Fenomena #kabur aja dulu ini adalah alarm kebakaran yang udah bunyi kencang banget. Terus-terusan nuntut loyalitas dan teriak-teriak soal patriotisme tanpa nyediain fondasi kesejahteraan yang paling dasar, itu sia-sia. Ini bukan soal anak muda yang nggak cinta negeri. Ini soal cinta yang nggak disambut sama sistemnya. Kalau sistem yang bikin talenta-talenta terbaik kita angkat kaki ini nggak kita perbaiki secara mendasar, maka pertanyaan besarnya adalah, siapa yang bakal tersisa buat membangun visi besar Indonesia Emas 2045?